Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Keisha, selaku MC Podcast SMP Negeri 57 Jakarta. Yang terhormat, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta rekan OSIS dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama, yang paling diutamakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan podcast SMP Negeri 57 Jakarta pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa mengiring Rasulullah SAW, keluarganya dan para sahabat, serta pengikut setia beliau. Bapak, Ibu Guru, dan hadirin yang berbahagia, dengan mengharapkan ridho Allah agar acara berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa ini kita dapat bermanfaat. Semoga dengan doa ini acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum masuk ke selanjutnya kita masuk ke acara pertama, yaitu keutamaan Ramadan yang akan dibawakan oleh Pak Idris. Untuk Pak Idris, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bermuajaah bertemu dalam podcast hari ini. Semoga hari ini kita semuanya diberikan rahmat hidayah senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa kita untuk sampai kepada di bulan Ramadan hingga akhir Ramadan dan kita mendapatkan apa yang diinginkan oleh Ramadan itu sendiri, yaitu mencapai la'allakum tattaqun. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, anak-anak OSIS yang Bapak cintai, hari ini menyampaikan tentang perlunya kita atau keutamaan dari bulan Ramadan. Mungkin kalian sudah sering dan dapatkan atau membaca tentang bicara tentang Ramadan. Keutamaan apa-apa yang biasa dilakukan itu juga menjadi suatu hal yang biasa mungkin disampaikan. Nah, pada hari ini mengingatkan kembali saja. Bapak ingin mengingatkan kembali untuk kita melakukan yang namanya keutamaan di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah tentukan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Nah, pada hari ini karena Allah menurunkan Al-Quran, berarti keutamaannya yang paling besar adalah bagaimana kita berzikir kepada Allah, dan kemudian kita dengan berzikir itu kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Ya mungkin apabila dari kalian yang belum bisa membaca Al-Quran, mungkin bisa melakukan, ya mungkin udah hafal tentang surat Al-Ikhlas, banyak-banyak mungkin banyak surat Al-Ikhlas. Nah, dalam satu hadis disebutkan pahalanya 3 kali membaca surat Al-Ikhlas bisa, ya pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Pahalanya saja. Kemudian
Kalau kita juga tidak bisa baca Al-Quran, banyak-banyak berzikir, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Karena memang yang paling penting daripada surat Al-Quran di surat Al-Baqarah 183, ending akhirnya adalah kita diharapkan menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau menjadi orang yang bertakwa kan otomatis kita untuk menjadi orang bertakwa. Nah, untuk mengarah kepada ke sana, kita perlu adanya membersihkan seluruh mungkin kesalahan, dosa kita. Dimulai kita pertama sebelum Ramadan kita disuruhkan bermaaf-maafan. Disunahkan untuk bermaaf-maafan itu karena agar kita masuki bulan Ramadan, kita benar-benar menjadi orang yang bersih, ya, bersih dari hal-hal yang. Selanjutnya, ketika kita sudah masuki bulan Ramadan, kita disuruh untuk banyak mengendalikan nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu pengen makan, nafsu melihat wanita yang cantik. Mungkin nafsu juga mengendalikan nafsu dari melihat-lihat yang hal-hal yang dilarang. Bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan lain juga sebetulnya dilarang. Melihat hal-hal yang membuka aurat. Kemudian nafsu juga untuk banyak-banyak melihat, ya mungkin maaf untuk kalian yang suka dengan drakor ataupun ya, BTS ataupun BTS singkatannya kan banyak-banyak tilawah selalu ya. Nah, itu boleh kalau itu. Jadi kita disuruh banyak BTS, banyak-banyak tilawah selalu Al-Quran. Kalau BTS yang itu boleh. Tapi kalau BTS yang itu, yang dari Korea, nanti dulu. Dalikan ya. Kenapa? Ya karena kita disuruh untuk mengurangi yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat, ya boleh kita memakai handphone berkali-kali, berjam-jam, boleh-boleh aja. Tapi buka mungkin channel tentang tilawah Quran. Yang belum bisa, di situ juga ada cara belajar Al-Quran, mendengarkan, bisa seperti itu. Kalau perlu nanti Bapak sharekan tilawah satu Al-Quran, khatam, dari juz 1 sampai juz 30. Bisa di-sharekan. Kamu tinggal dengerin dari juz 1 sampai. Kemudian yang sudah bisa baca Al-Quran, ya banyak-banyak mungkin Al-Quran. Dihatamkan Al-Qurannya 30 juz. Ada yang sudah hafal sampai 10 juz. Di sini ada yang sudah 10 juz belum? Dan 10 juz atau mungkin tunjuk tangan boleh. Siapa yang punya 10 juz untuk hari ini? Berapa hari ini udah? Hari keempat ya? Hari kelima. Udah hari kelima. Wah, 5. Kalau Bapak baru sampai 25 juz. Jadi masih kurang sih sebetulnya. Kalau kalian ya mungkin udah 10 juz. Mudah-mudahan itu yang diharapkan dalam Al-Quran. Sehingga benar-benar Al-Quran bermanfaat. Ini dalam rangka untuk mengendalikan nafsu kita. Yang kemudian selain mengendalikan nafsu, kita banyak-banyak untuk muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena Allah lah sumber segalanya. Kalau Al-Quran saja dapat menjadikan kita menjadi orang yang pintar. Jadi kalau kita baca Al-Quran, itu senantiasa dikeraskan suaranya. Jangan takut, ya.
Jadi kalau kita disuruh baca Al-Quran, suaranya hilang. Kalau disuruh nyanyi, suaranya kencang. Kenapa ya? Padahal justru ketika orang baca Al-Quran itu dapat mengendalikan bukan hanya hawa nafsu saja, dapat mencerdaskan otak. Ya. Al-Quran itu dapat mencerdaskan otak dan dapat menumbuhkan seseorang dari yang koma menjadi hidup. Artinya malaikat pun ketika kita membaca Al-Quran, suara Al-Quran itu dapat mengatur susunan saraf-saraf otak kita. Itu yang betapa dahsyatnya Al-Quran. Bapak pernah cerita di sekolah, mudah-mudahan kalian pernah dengar cerita Bapak waktu itu, bahwa ada suatu keluarga pada suatu ketika suaminya ketika dia pergi mengendarai kendaraan di suatu dan kecepatan tinggi, karena di Arab kan agak lengang, nggak seperti Jakarta macet ya. Terus kemudian terjadi tabrakan dan koma. Pada saat itu sang istri sedang mengandung. Akhirnya si suami dibawa ke rumah sakit, dirawat darurat. Sehingga tidak tahu kelahiran dari istrinya atau anaknya yang dilahirkan. Ketika ini suami tetap pingsan dan tidak sadarkan diri dalam keadaan koma. Sampai akhirnya anaknya tumbuh besar. Umur 14 tahun, 15 tahun. Sampai anaknya itu berumur 18 tahun. Artinya bertahun-tahun dia koma. Sampai akhirnya dia diingat bahwa sepanjang hidup ketika anak itu diajarkan Al-Quran oleh ibunya, dimasukkan belajar Al-Quran ibunya di suatu madrasah, dan anak itu sampai hafal Al-Quran. Kemudian si anak membacakan Al-Quran terus-menerus sampai ketika dia sampai ke rumah sakit, dia selalu baca Al-Quran. Dibacakan ayahnya, di depan ayahnya. Akhirnya ayahnya pun sadar dan kemudian melihat di sekelilingnya. Dia nggak tahu di mana. Dia lihat ada seorang wanita, terus kemudian dia kaget. Kenapa? Karena di sana tidak boleh sembarangan berduaan laki dan perempuan di dalam satu ruangan. Akhirnya si ayahnya kaget, diusir anaknya ini. Kamu siapa? Keluar dari kamar, dari ruang ini. Tidak boleh perempuan berada di kamar laki-laki. Akhirnya si anak menangis dan meneteskan air mata. Kemudian melihat sadarnya ayahnya. Dan kemudian si ayah setelah mengusir, si anak pun menyampaikan, aku ini anakmu, ya, ayah. Dan kemudian setelah sadar, dia nggak tahu siapa, saya nggak punya anak. Kemudian anaknya bercerita, dia dalam kandungan ibunya ketika ayahnya terjadi kecelakaan. Dan kemudian sekarang besar, dan saya sudah setiap hari membaca Al-Quran, diceritakan, dan akhirnya ayahnya sadar, dia menangis, berpelukan. Inilah mukjizat, amazing daripada Al-Quran. Impossible, sesuatu hal yang luar biasa yang tidak ada digagak apabila kita yang lain. Itulah Al-Quran. Semoga keutamaan ini bisa menjadikan kita terus membaca Al-Quran. Baik, itu keutamaan. Nah, selanjutnya keutamaan lain dalam di bulan Ramadan, selain kita menahan hawa nafsu, dan
kemudian muraqabah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kita juga diperintahkan untuk senantiasa banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Kenapa banyak berdoa? Dikarenakan doa inilah yang kemudian menjadi mohol ibadah, induk dari ibadah. Semua ibadah intinya adalah doa. Untuk mencapai ketakwaan, kita harus banyak ibadah. Banyak berdoa, sorry. Kemudian untuk kita meminta sesuatu yang diinginkan, kita juga banyak berdoa. Jadi banyak-banyak berdoa. Ya. Doa ini adalah mohon ibadah. Dan kita diperintahkan untuk tidak bosan-bosan. Tidak bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah. Kenapa? Ya, dalam surat Al-Baqarah kan disebutkan. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka di sini kita disuruh untuk senantiasa berdoa. Apalagi di bulan Ramadan, itu dilipat gandakan semua doa-doa kita. Ibadah kita dilindahkan. Sholat pun yang pertama kali nanti akan ditanyakan ketika kita di alam kubur, pertama kali, intinya adalah semuanya ibadah. Mulai dari kita takbiratul ihram, sampai kita salam, semuanya ibadah. Doa, maaf. Semuanya adalah doa. Sehingga kita dianjurkan untuk selalu, atau bukan hanya dianjurkan, mungkin diwajibkan untuk berdoa, dan banyak berdoa. Di sini nampak betapa doa sangat menentukan dalam setiap usaha termasuk ibadah kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar aku selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini doa. Dalam surat Al-Fatihah, bagian dari rukun sholat, di situ ada ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bacaan jangan iyyaka na'budu ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pakai tasjid. Kenapa? Nanti kalau misalnya itu memintanya bukan kepada Allah, kepada cahaya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada cahaya aku berdoa, kepada cahaya aku minta. Sedangkan yang diminta adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu, mu-nya ini adalah Allah. Ya, kata ganti Allah. Besar, kalau di bahasa Indonesia ditulisnya seperti itu. Kepada Allah, kepadamu ya Allah, aku meminta, kepadamu aku meminta pertolongan. Jadi jangan minta kepada yang lain, nanti musyrik jatuhnya. Dan kita disuruh berdoa, kenapa? Berdoa apapun yang kita lakukan. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta ta'jahu hajana iza si'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Dan Engkau bisa menjadikan segala sesulit apapun menjadi mudah. Nah, kalian kalau mengerjakan soal, ulangan, ujian, doa, ini menjadi suatu hal yang harus kamu baca. Selain mungkin doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni warzuqni fahman. Atau Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa-doa ini adalah bagian dari untuk memudahkan segala urusan. Baik itu berkata, yang kalian MC, kalau biasakan MC juga begitu. Jangan lupa di akhirnya kamu ucapkan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nanti akan ucapan kamu akan dimudahkan, didengarkan oleh orang-orang yang mendengarnya. Ya. Itu. Ya. Dalam sejarah Islam
kita menemukan bukti bahwa ilmiah bagaimana kekuatan doa telah mengatakan kekuatan materialistik apapun besarnya, tidak ada cerita dalam berbagai peperangan Islam, semuanya menjadi diawali dengan doa, sehingga peperangan yang dimenangkan oleh Islam melawan tentara yang besar, tentara Heraklius Romawi yang jumlahnya ribuan kali lipat dari tentara Islam, bisa dikalahkan atas pertolongan Allah dengan doa-doa para kaum muslimin pada masa itu. Bayangkan jumlah tentara Romawi yang berjumlah lebih daripada 10.000 tentara, dan kemudian tentara Muslim pada saat itu hanya berjumlah sekitar 1.500 tentara, bisa mengalahkan jumlah yang 5 kali lipat jumlahnya atau hampir 10 kali lipat dari jumlahnya. Atau perang Yarmouk ataupun perang Khandaq yang dimenangkan selalu. Dimulai dengan perang Badar, demikian jumlah kaum kafir pada saat itu jumlahnya 10 kali lipat jumlah orang muslim, tapi orang muslim dapat memenangkan karena pertolongan Allah dari berdoa. Mudah-mudahan tiga unsur ini dari keutamaan kita di bulan Ramadan bisa menjadikan kita ada orang-orang yang la'allakum tattaqun. Semoga kalian selalu dimudahkan dalam urusannya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, sehingga kalian bisa mengambil hikmah daripada. Tapi hal semuanya yang terpenting dari kekuatan ataupun keutamaan yang ini adalah dalam masuk bulan Ramadan kita harus ikhlas dan bahagia. Sehingga ketiga tadi bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mungkin penyampaian Bapak sekian. Mungkin bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang diambil dari Instagram OSIS. Mungkin nanti Pak Idris bisa menjawab ya, Pak? Ya, insya Allah. Ya, yaudah kalau gitu saya mulai pertanyaan pertama. Bagaimana sih Pak hukum puasa tapi tidak sholat wajib? Ya. Hukum puasa tapi tidak sholat wajib. Kalau ya, Pak. Guru Bapak dahulu waktu masih di madrasah, masih di pesantren, sampaikan kalau orang puasa tapi tidak sholat wajib, itu namanya pakai baju nggak pakai celana. Enak nggak kalau pakai baju? Kisah kalau pakai baju tapi nggak pakai celana gimana nih? Dianggap orang apa namanya? Coba kamu jalan pakai baju nggak pakai celana gimana? Orang gila. Iya. Iya. Artinya kalau misalnya ini ya kalau dibilang boleh aja. Cuman kalau ibaratnya seperti itu, pakai baju nggak pakai celana. Atau kalau para ulama seperti itu mengibaratkan. Nah, sekarang kan sholat itu wajib. Wajib yang paling utama, yang pertama ditanyakan di alam kubur tadi Bapak sampaikan. Kalau puasa mungkin wajib hukumnya. Tapi kan kalau misalnya kita dalam rukun Islam, yang mana duluan? Sholat dulu apa puasa dulu? Jadi kalau ini kan harus urut kan? Nah, itu. Oleh karenanya, hendaknya kita yang mana diutamakan? Ya semuanya utama. Semuanya diutamakan. Semuanya wajib hukumnya. Cuman tadi pengibaratan seperti itu. Pakai baju. Pakai baju penting kan? Supaya nggak kedinginan. Tapi pakai celana, lebih baik. Malu kalau nggak pakai celana. Bukan hanya kedinginan bawahnya, tapi juga malu. Nanti belnya kayak ini, apa namanya? Belnya kalau anak laki-laki kelihatan. Nauzubillah min dzalik. Iya, ini seperti itu. Jadi keutamaannya hendaknya dilaksanakan. Kalau ditanyakan boleh, ya boleh saja. Itu boleh saja, cuman malu-maluin di hadapan Allah, gitu kan. Itu artinya orang yang. Jadi semuanya ibadah itu harus dengan ilmu, ya.
Seperti tadi ayat yang pertama kali Bapak sampaikan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi nanti Allah yang menjadikan hidup dan mati seseorang, tapi juga Allah ingin melihat, ya, kalian jangan tanyakan kenapa saya dihidupkan. Ya, tadi alladzi khalaqal mauta. Jadi Allah ingin hayati, ya, untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Untuk apa? Nanti Allah akan berikan surga yang terbaik untuk dirinya. Begitu ya. Nah, gitu kisah. Baik, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya. Bagaimana hukum tidur saat puasa? Hukum tidur pada saat puasa. Hukum tidur pada saat puasa, kalau tempatnya benar, kalau kita porsinya benar, maka dikatakan tidurnya itu adalah ibadah. Maka tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Cuman jangan ketika puasa mentang-mentang ibadah, kemudian tidur dari pagi sampai maghrib. Itu bukan puasa. Sedangkan yang diutamakan dalam puasa ibadah ini adalah bagaimana kita mengendalikan, ya kan, mengendalikan hawa nafsu. Nah, kalau kita tidur terus, itu kan kita artinya tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu tidur mulu. Jadi boleh saja. Jadi segala sesuatu yang terlalu berlebihan itu tidak boleh. Tidur terus juga tidak boleh. Gitu. Karena itu tidak menunjukkan ia sedang beribadah. Jadi ibadah, kalau ditanyakan boleh aja. Mungkin puasanya ya, tapi akhirnya puasanya tidak mendapatkan pahala dari apa yang dilakukannya. Nanti kamin so'imin laisa lahu min siyami ila ju' wal atus. Berapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasa. Capek dong kalau kita puasa tapi nggak dapat apa-apa. Ya, itu. Boleh, kalau dikatakan boleh, boleh. Batal tidak? Ya tidak, gitu kan. Diterima, insya Allah diterima. Cuman nggak ada pahalanya. Ya, kalau itu. Kalau baik, tidak baik. Karena nggak ada. Justru harus mengendalikan hawa nafsunya. Gitu. Begitu, Kesha. Untuk pertanyaan 3, apakah benar kalau bulan Ramadan itu semua setan dikurung? Baik, apakah silakan, benar Idris. semua setan dikurung pada bulan Ramadan? Ya, Pak. Sebetulnya kalau mengacu kepada suatu hadis diikat, iya. Kalau dibilang Ramadan itu setan diikat, sebetulnya bukan setan yang diikat, tapi pengendaliannya. Ya, kalau setan itu ini, setan itu dalam mengacu kepada surat An-Nas, alladzi bahwa setan itu adalah dari jin dan manusia, dari golongan jin dan manusia. Jadi setan itu hanya sifat. Kalau mengacu kepada surat An-Nas. Jadi gitu. Jadi siapa orang di setan dari golongan jin dan manusia? Kalau jin ya nggak kelihatan. Mungkin yang mengajak kepada keburukan, itu kan setan. Di lingkungan kita mungkin ada juga setan yang lain. Teman kita bisa jadi kalau dia lagi puasa kemudian kita disuruh berantem, itu kan setan juga ya. Iya. Artinya golongan dari manusia. Yang lebih bahaya sebetulnya setan yang jadi manusia ya. Sekarang ini orang lebih takut kepada setan yang berbentuk manusia. Banyak sekali sekitarnya. Ya mungkin kalau setan yang ini enggak. Mungkin kalau misalnya kamu selama ini mungkin menginterpretasikan kalau setan itu ya pocong, kuntilanak gitu kan. Terus apalagi yang serem-serem. Nah, itu sebetulnya golongan jin ya. Suatu saat nanti mungkin nanti mudah-mudahan ketika pertemuan nanti di sekolah kalian akan dengan apa itu jin semuanya. Jadi jin itu bangsa jin ya. Padahal sesungguhnya setan itu dari golongan jin dan manusia.
bukan hanya hantu saja. Ya pocong itu hanya ini. Jadi sebangsa jin yang menggoda manusia, ya. Meniupkan alladzi yuwaswisu fi sudurin rinnas, yang meniupkan ke dalam dada manusia rasa takut, rasa ini, ragu-ragu. Nah, itu kerjaannya jin. Tapi kalau misalnya golongan manusia, bagaimana setannya? Ya, teman kamu datang ke kamu, ikut tawuran yuk, gitu kan. Nah, itu namanya kan setan juga ya. Atau makan dikit juga nggak apa-apa, nggak batal kok. Nah, itu juga setan juga. Ngumpet aja. Sekarang ini banyak tuh di meme di WhatsApp ya. Pura-pura mau ngumpet, mau ketahuan, ya airnya buat mandi, buat cuci muka. Itu kan. Nah, itu golongan juga. Atau kalau sekarang mungkin dalam kondisi sekarang ini setannya mungkin lewat WA ya. Ya mungkin golongan sekarang WA ataupun Instagram ataupun media. Ada teman kamu nge-share terus melakukan hal yang jelek, mengatakan yang jelek, kata-kata yang jelek, terus kemudian memaki-maki. Nah, itu juga golongan jin dan manusia. Makanya ucapkan saja inni sha'im, saya sedang berpuasa. Jadi kalau ada hal yang mengajak gitu, afwan inni sha'im, maaf saya sedang berpuasa. Itu ya dikatakan begitu. Atau ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sehingga kita terlindung dari godaan setan, baik setan yang golongan jin ataupun golongan manusia. Gitu, Kesha. Oh ya, lanjut. Baik ya, lanjut ke pertanyaan keempat. Apabila kita tes swab pada saat bulan Ramadan, apakah puasa kita batal? Tes swab pada bulan Ramadan, boleh tidak? Ya, yang dikatakan yang membatalkan puasa itu salah satunya itu mungkin karena memasukkan sesuatu ya, maka itu dapat membatalkan. Namun mungkin dari mengacu kepada Majelis Ulama menyampaikan kalau tes swab tidak digolongkan sebagai yang membatalkan puasa. Ya, jadi tidak membatalkan puasa. Ya, kita mengikuti apa yang ulama sekarang. Ulama itu kan ada ulama yang dahulu dan ulama salafi, ulama tabi'in dan qarib, ulama yang sekarang. Ya, ulama ini mungkin istihad para ulama sekarang dan diwadahi oleh Majelis Ulama bahwa tes swab itu tidak batal. Karena kan dia cuma mencolok saja yang masukkan tapi tidak masuk gitu kan. Ya kalau tes swab kan memasukkan benda yang untuk tes itu, terus kemudian mengambil kayak semacam di bagian hidung ataupun bagian mulut, terus kemudian diambil. Sedangkan yang batalkan itu kan karena masuk dan kemudian dinikmati. Dinikmati, dirasakan. Nah itu yang membatalkan. Mungkin itu yang dianggap tidak batal karena tidak dirasakan. Terus lagi niatnya bukan untuk membatalkan, tapi niatnya untuk mengendalikan supaya kita menjadi sehat. Itu mungkin yang menurut para ulama, hematnya para ulama yang sekarang, bahwa sesungguhnya untuk mengendalikan kesehatan yang maslahat yang lebih besar, itu sehingga kita dianggap sehat, maka itu tidak membatalkan. Ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa apa yang disampaikan oleh para ulama ini menjadi satu kebenaran adanya. Itu yang ya. Kalau ditanya menurut para ulama atau majelis ulama tidak membatalkan.
Kalau yang dibatalkan itu kan salah satu memasukkan sesuatu dari lubang kan. Kalau ini fikihnya ya. Di fikihnya seperti itu. Dalam kitab fikihnya memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut, kemudian hidung ataupun lubang yang lainnya, dan kemudian masuk dan dia tidak baik lagi. Makanya kalau misalnya kamu ada ibu kamu gitu merasakan merasakan makanan ini enak apa enggak gitu kan, udah asin apa enggak ya, boleh aja dicolek gitu, terus kemudian dijilat, terus kemudian ludahin lagi. Ya, jadi itu juga enggak membatalkan. Ya, cuma sekedar untuk merasakan. Mungkin itu maksud sama seperti itu ya. Ya, semoga. Oke, demikian. Kesya, ada lagi? Ada Pak. Pertanyaan kelima, sekarang pertanyaan kelima. Apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah? Ya. Puasa yang diterima oleh Allah, tanda-tandanya. Semua seperti ibadah-ibadah yang lain, ada flashback balik, artinya ada suatu hal yang positif dari segala sesuatu ibadah. Misalnya dari sholat. Sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika kita sholat, setelah sholat kita menjadi orang baik dan kemudian bisa menahan hawa nafsu dan tidak mudah amarah. Itu bagian dari diterimanya. Terus kemudian haji begitu juga. Orang haji setelah menjadi haji, pulang dari haji, kemudian Indonesia terlihat akhlaknya lebih baik, dari kesabarannya, ibadahnya lebih baik. Sebetulnya kalau masalah diterima, tanda-tanda terimanya mungkin tidak kelihatan, tapi kelihatannya adalah efek daripada ibadah itu sendiri. Ada sesuatu yang lebih dari nilai ibadah sebelumnya. Kalau dulu mungkin sholatnya cuman wajib saja, besok dia setelah banyak lulus dari Ramadan ini, setelah masuk bulan Syawal, sholatnya makin rajin, sholat sunnahnya ditambah, terus kemudian, jadi karena segala sesuatu itu terlihat itu ada setelahnya. Jadi kalau misalnya sekarang ini terlihat, puasanya diterima, kenapa? Ya terlihat dia, kenapa lemes gitu. Bukan itu. Terlihat lagi, dia bibirnya pecah-pecah, ya tulang kering, ya muka pucat, hidung mancung, muka pucat, bibir pecah-pecah, bukan itu. Itu kan itu yang tandanya. Tapi dampak daripada puasa diterima itu setelah. Nanti terlihat dia ibadahnya bertambah atau tidak. Jadi melihatnya adalah setelahnya ya. Jadi tidak bisa tolak ukurnya masih dalam bulan Ramadan. Karena puasa itu kata Allah, Allah lah yang memberikan. Tapi kalau yang puasa yang lain mungkin bisa terlihat langsung. Tapi kalau puasa Allah lah yang memberikan. Kapan terlihatnya? Nanti terlihat ketika setelah Ramadan pergi, baru terlihat dia puasanya diterima atau tidak. Kalau misalnya akhlaknya masih begitu-gitu aja, sholatnya begitu-gitu aja, tetap nggak sholat, baca Qur'annya nggak pernah lagi, mungkin puasanya belum diterima, ataupun pada saat itu sah, tapi tidak memberikan. Tadi kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Jangan sampai itu. Atau generasi bukan robani tapi romadoni. Generasi romadoni. Dia generasinya hanya Ramadan saja. Rajinnya pada Ramadan saja. Setelah Ramadan ya udah hilang semuanya ibadahnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Oke, Kesya. Kembalikan. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan ke-7 ya.
Sahkah puasa tanpa sholat tarawih? Kalau ditanya sah, sah. Puasa tanpa tarawih, sah. Iya. Tarawih itu Pertanyaan. kan sunnah ya. Ya. Puasa tarawih sunnah. Baik, pertanyaan ke-8. Bolehkah tidur lagi setelah sahur dan sholat subuh? Bolehkah tidur lagi setelah sholat subuh? Ya, boleh sahur dan Sahur dan sholat subuh. Alangkah baiknya setelah sholat subuh, hendaknya kita tadarus, baca Quran, atau melakukan hal-hal yang positif. Orang tua sering bilang, jangan sampai rezekinya dipatok ayam ya. Kalau ditanya boleh. Kalau ditanya boleh, boleh. Kalau tidur lagi boleh, begitu. Cuman sayang gitu. Allah memberikan pahala yang besar, Allah berikan pintu rezeki. Rezeki itu orang-orang ini mempercayai, orang tua kita mempercayai. Karena Rasulullah pun dalam hadisnya menyampaikan kita dilarang untuk tidur. Ada dua tempat. Satu setelah sholat subuh, dua setelah sholat asar. Tidak boleh. Kalau sholat subuh kita dilarang, ya. Kenapa? Itu rezeki kita malaikat kan pada pergantian itu, maka akan hilang rezeki. Makanya kalau orang-orang yang berhasil itu banyak-banyak berdoa di waktu pagi dan meminta di waktu pagi sebelum aktivitas. Banyak bersedekah. Kemudian pada waktu asar, setelah asar tidak boleh tidur. Kenapa? Karena akan menjadikan kita gampang lupa atau gampang pikun. Jadi Rasulullah melarang setelah sholat asar tidur. Kenapa? Bisa menjadikan kita menjadi orang yang gampang lupa atau pikun. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Kalau ditanya boleh, boleh. Tidak ada larangan untuk ini. Cuman Rasulullah mengingatkan, raihlah rezeki sebanyak-banyaknya. Apa yang kita ingin minta. Rezeki kan kamu kepandaian, ini kan belajar. Bisa dikasih belajar, baca Quran dan sebagainya. Gitu, Kesha. Ya, lanjut pertanyaan 9. Apakah berkumur saat wudu bisa membatalkan puasa? Kumur pada saat sebetulnya telan membatalkan puasa ya. Akan bersihkan itu. Kita mau sholat subuh nih, udah masuk imsak kan, sholat subuh. Kita tinggi dulu. Terus kemudian kumur-kumur, nah, udah kita sholat. Itu tidak membatalkan puasa. Baik, ini pertanyaan 10. Apakah Nabi terdahulu melaksanakan kewajiban puasa seperti mana Allah mengasihkan kewajiban puasa kepada Nabi Muhammad selama sebulan penuh? Kita beruntung di Indonesia. Di Indonesia cuma berapa jam ya? Dari jam 5 sampai jam 6 itu. Cuman berapa? 7 tambah berapa jam? 7 tambah 6 ya, 13 ya. 13 jam. Kita Indonesia cuma 13 jam. Di Cina 19 jam. Di Eropa 18 jam. Di Rusia 20 jam. Di Cina itu 19,5 jam. Di Rusia, di Kanada yang paling lama itu 21 jam. Itu kenapa Kanada lebih lama? Karena waktu dia dekat kutub ya. Jadi lebih panjang. Nah, para nabi, para sahabat itu dahulu juga demikian, waktunya panjang. Kalau dibilang sebulan, ya sebulan itu menjadi sesuai dengan kalau ayat Quran ya syahrul Ramadan. Syahrul itu kan bulan. Jadi 1 bulan penuh bulan Ramadan. Jadi pernah ada pada zaman Nabi sudah ada ya. Zaman Rasulullah sudah ada. Bahwa sebulan waktunya. Cuman harinya saja yang beda panjangnya. Gitu. Kalau sebulan, iya sebulan.
kalau nabi-nabi terdahulu itu belum ada ayat Al-Qur'an yang menunjukkan ini, maka bisa lebih dari lebih dari bulan waktunya. Itu jadi panjang. Namun kita mengacu kepada Al-Qur'an bahwa dari zaman Nabi, karena Islam itu dikatakan Islam, agama Islam itu ada setelah Rasulullah ada. Jadi semua ibadah-ibadah itu mengacu apa yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya, anak-anak yang lain juga ya. Begitu jawabannya. Oke, ini pertanyaan ke-11. Ini jadi pertanyaan yang terakhir. Bolehkah gosok gigi di siang hari saat berpuasa dan apakah muntah membatalkan puasa? Ya, bolehkah? Ya. Bolehkah sikat gigi, bersiwak ya dalam ini? Tadi Bapak sudah sampaikan gosok gigi dibolehkan. Tapi memang ibadah itu adalah niatnya. Jadi kalau dalam niat dan ijab kabulnya. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu ibadah, jual beli ataupun apapun, ijab kabulnya apa? Awalnya apa? Niatnya apa? Jadi kan kalau niatnya karena sesuatu untuk dunia, kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu pekerjaan atau amal ibadah tergantung pada niatnya. Pemangkana hijratuhu ilallah wa rasulihi, kalau niatnya karena Allah dan Rasul, maka akan dapat pahalanya. Tapi kalau misalnya pemangkana hijratuhu lidunya yusibuha awimro'ah ila mahajaro ilai. Apabila niatnya karena dunia dengan sesuatu hal yang diinginkan, misalnya ingin batalkan puasa, mungkin tidak apa-apa, tidak batal. Tapi niatnya tadi, niatnya untuk apa? Kalau cuma niat untuk supaya segar dan sebagainya, nah itu yang nggak boleh. Jadi semuanya tergantung pada niatnya yang kita lakukan. Kalau dikatakan boleh, boleh, ya boleh hanya tidak batal, gitu kan? Tidak batal ya. Ya cuman kalau para ulama ini menyebutkan itu makruh ya. Kalau makruh kan tidak membatalkan. Makruh itu artinya perbuatan yang dilarang tapi tidak membatalkan ataupun tidak berdosa gitu. Ya, jadi untuk itu kita hindari saja yang hal-hal seperti itu nanti akan mengurangi puasanya, pahala puasanya akan mengurangi. Untuk muntah batal tidak, muntah yang sengaja batal karena dia menyogok-nyogok gitu. Ya, kalau menyogok-nyogok itu apa namanya? Masuk-masukan. Kalau menyogoknya dengan uang 5 juta yang masih masuk penjara kan gitu. Kalau nyogok-nyogok dengan tangan ya keluar yang lain. Nah, itu batal. Tapi kalau misalnya kalau niatnya kan niat apa? Niat membatalkan. Ya, karena niatnya batal ya batal. Tapi kalau muntah tidak sengaja itu tidak batal. Ya. Tiba-tiba kita enak melihat ini kan. Misalnya lewat dari suatu jalan terus banyak sampah. Baunya sampah itu kemudian kita membuat kita muntah. Yang enggak batal. Ya. Ya. Demikian. Ya, terima kasih kepada Bapak Idris atas ilmunya. Tidak terasa sekarang sudah di penghujung acara. Kita tutup acara kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah sebagai rasa syukur acara ini dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Saya Keisha pamit undur diri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.